Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini ada seorang ustadz nih yang login katanya ke salah satu ormas ini Ustadz ya. Ya kita katakan NU Ustadz ya. Bahkan ada baiat di sini gitu, Ustadz. Nah, apakah kalau kita timbang dengan syariat Islam, apakah baiat ini ormas itu berhak mendapatkan baiat gitu Ustaz dari umat gitu ya, atau dari anggotanya gitu. Apakah baiat ini memang ada di setiap ormas Ustaz? Apakah hanya di salah satu ormas ini saja? Baik. Kalau kita berbicara masalah bai'ah itu kan janji untuk setia melakukan ketaatan. Itu bai'ah. Dan di dalam kacamata syariah, bai'ah itu tidak boleh diberikan kecuali kepada pemimpin. Dan para sahabat itu berbai'ah kepada Rasulullah SAW adalah bai'ah kepada pemimpin, kepada Nabi. Adapun setelahnya Rasulullah jelas kok mengatakan man baya'a imaman fa'ata safqata wajini yadihi wa thamrata qalbihi falyuti'hu in istata'. Barang siapa yang membai'ah imam, yang memberikan amplos tangannya dan buah hatinya yang paling tulus, maka hendaknya mentaati sebisa mungkin. Ini berarti di sini adalah konteksnya adalah negara. Konteksnya adalah imam, yang dimaksudkan adalah Amirul Mukminin, yang dimaksudkan adalah khalifah, yang dimaksudkan adalah pemimpin negara. Makanya Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis yang lainnya, "Idza buji'a li khalifataini faqtulu al-akhir minhuma." Jika ada dua imam yang dibai'ah di dalam satu teritorial, maka hendaknya yang terakhir itu dibai'ah dibunuh. Karena dianggap pengkhianat. Iya, di samping itu akan memecah tongkat ketaatan. Makanya di sini, di dalam satu teritorial negara, itu tidak ada boleh bai'ah lebih daripada satu. Dua aja suruh bunuh, dua aja suruh memerangi, apalagi 3, 4, 5. Tapi kan Afan Ustaz, konteksnya yang satu kan pemerintah, yang ini ormas Ustaz. Nah, apalagi disinilah dinyatakan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah, itu termasuk bai'ah yang masuk di dalam kategori muhdatsah, bid'ah yang diada-ada, ya, bid'ah yang bertentangan dengan konteks bai'ah itu sendiri yang telah digariskan oleh syariah, kemudian yang tidak pernah dilakukan sepanjang sejarah bai'ah. Pada zaman Khulafaur Rasyidin telah ada bai'ah. Pada zaman Umayyah sudah ada bai'ah. Pada zaman Abbasiyah, Masya Allah, ya, adakah di sana diberikan kepada selain imam? Adakah di sana ada wadah-wadah yang melegalkan bai'ah itu? Tidak. Ini yang harus kita dudukkan, sehingga tidak ada kerancauan gagasan pemikiran Islam, kemudian kaidah-kaidah bai'ah itu. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah tentang masalah fikih bai'ah itu tidak kacau balau gitu kan gitu. Karena terus terang masalah bai'ah ini kan sudah dibahas di dalam kitab-kitab fikih para ulama dan sudah dipedar oleh para ulama, bahkan dijelaskan panjang lebar oleh Imam Al-Mawardi di dalam kitab Al-Ahkamus Sultaniyah. Ya kan gitu. Bahkan juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Khaldun di dalam muqaddimah tarikhnya. Ya kan gitu. Dan itu semuanya tidak ada yang memberikan satu isyarat, suatu ruang gitu ya. Implisit aja nggak ada, apalagi eksplisit. Membolehkan bai'ah yang kubro, bai'ah yang sekarang ini sakral besar umum itu untuk kepada satu tokoh, satu sosok, satu ormas. Wallahu a'lam bishawab.
Masya Allah. Dan berikutnya Ustaz, ketika ada suatu bai'ah, berarti kan ada konsekuensi lain ya. Salah satunya ketika kita berbaiat kepada satu kelompok, berarti menafikan kelompok yang lain kan Ustaz ya. Bagaimana menurut Ustaznya? Tadi yang menjadi permasalahan bukan hanya itu saja. Karena lock-in itu artinya, login itu artinya yang benar itu yang di tempat dimasukin, yang sekarang dia keluar itu adalah sesat atau salah. Itu satu. Karena istilah ini di dalam kacamata uruf pun hanya dipakai mereka-mereka yang sekarang ini kufur masuk ke dalam Islam. Mu'alaf ya. Iya. Jadi konteks ini sangat tidak tepat, login ini. Ya. Dari segi pembahasaan gitu ya. Iya, dari sisi pembahasaan dan tataran urufnya, dan nanti ada konsekuensi kepada syariahnya. Nah, selanjutnya, betul bahwa ketika kita sekarang ini berbai'ah, memberikan tangan kita, buah hati kita untuk ketaatan yang itu dijamin kebenarannya mutlak, yang lainnya itu nggak benar. Dinafikan berarti yang lain. Iya. Makanya ketika sekarang ini sahabat berbai'ah kepada Rasulullah SAW, meyakini bahwa agama yang dibawa selain Rasulullah, yang bukan dari Rasulullah, selain Islam itu salah, menyimpang, kan gitu. Makanya tadi juga kenapa syariat nas itu memerintahkan jika ada dua khalifah yang dibai'ah, maka hendaknya bunuh yang terakhir, karena yang terakhir ini salah, menyimpang. Ya, memecah tongkat komando kaum muslimin. Nah, di sini permasalahannya konteks di Indonesia yang ormas begitu banyak. Ya, meskipun nggak terucap bahwa ormas yang lainnya itu menyimpang, maka ketika ada istilah login, ketika ada baiat, apalagi taubat, namanya taubat itu kan sudah tahu semuanya, dari yang buruk kepada yang baik, yang salah kepada yang benar, dari yang batil kepada yang hak, kan gitu. Dari yang sekarang ini negatif kepada positif, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Dan itu tidak ada satupun yang sekarang ini tidak mengerti. Jangankan kiai, jangankan ustadz, jangankan sekarang ini seorang dai, santri yang kemarin baru masuk pondok aja ngerti. Taubat itu dari keburukan, taubat itu dari kemaksiatan. Yang menjadi pertanyaan mendasar, apakah selama ini ustadz itu menyesatkan jamaah-jamaahnya, mendakwahkan dakwah kesesatan? Konsekuensinya nggak mudah. Konsekuensinya dia harus menjelaskan sedetail mungkin, sefasih mungkin, dan setulus mungkin kesesatan yang selama ini dia sampaikan ketika dia sebelum login, sebelum bai'ah, sebelum taubat. Itu kan? Makanya dilakukan oleh Abul Hasan al-Ash'ari ketika dia meneguhkan akidahnya, kembali kepada akidahnya sahabat tabi'in, kembali kepada akidahnya Bukhari Muslim, ya, kepada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga Imam Ahmad. Beliau menjelaskan pemikiran-pemikiran beliau yang dulu salah, menyimpang sebelum dia itu mendapatkan satu format, ya, pemikiran yang dia akhirnya bertobat di atasnya, kan gitu, ya. Allahu a'lam. Baik, Masya Allah. Dan selanjutnya ketika ada istilah taubat, login ke satu ormas, seolah-olah mengkotak-kotakan Islam yang begitu luas gitu. Akhirnya ya dikotakan hanya ini saja yang benar gitu kan, yang lain ya salah berarti kan Ustaz. Betul. Dan itu konteksnya hanya patut ke agama, dan ormas itu bukan agama karena ormas itu tidak memenuhi kriteria untuk dijadikan sebagai suatu agama. Tapi kalau wadah keagamaan untuk beraktivitas, berdakwah, bersosial, mungkin termasuk berpolitik, silahkan saja. Tapi kalau suatu bai'ah itu hanya diberikan dalam konteks agama, maka agama itu kan satu, harus ada nabinya. Dua, harus ada kitab sucinya. Kemudian yang ketiga, harus ada tempat-tempat yang disakralkan, ritual yang rutin, seperti Mekah Medina, ibadah haji. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah
di sini antara hitam dengan putih, syirik dengan tauhid, kufur dengan iman, sunnah dengan bid'ah, dan taat dengan maksiat. Permasalahannya sekarang ini, ada yang berani di antara ormas yang ada itu mengaku paling menjamin surga, yang lainnya tidak. Kan nggak ada juga. Tinggal ngikuti benderanya saja Ustaz. Iya, ataukah sekarang ini ada jaminan secara nas dari Al-Quran dan Sunnah dalil bahwa kalau sekarang masuk ormas ini dijamin masuk surga, kalau tidak maka neraka? Atau kita membuat satu pembuktian terbalik, berani nggak menerakakan ormas-ormas lain yang dia masuk locin tadi itu? Nah ini. Nah kalau sekarang ini itu hanya sekedar istihad, itu hanya sekedar wadah, itu adalah sebagai bentuk apresiasi dia itu beraktivitas, kemudian menuntut orang lain untuk menghargai perbedaan. Jangan masuk login lewat istilah konteks yang tidak menerima perbedaan. Ini ada dikotomis, ini ada kontradiktif. Dalam satu sisi dia menyuruh orang-orang untuk menghargai perbedaan, untuk menghargai jalan istihad dia, tapi dalam satu sisi menggunakan istilah yang itu tidak bisa dipakai di dalam konteks kita ini kan berbeda mazhab, berbeda pemikiran, nggak bisa. Bai'ah itu tidak dalam konteks perbedaan. Satu, bahkan ketika dua disuruh untuk membunuh tadi kan Rasulullah, ya kan gitu. Dengan demikian di sini konteksnya yang salah, ya. Terus kemudian yang kurang tepat adalah memaklumkan, ya, seakan-akan ini taubat nasional, ya, baiat nasional kelasnya, yang harus diviralkan, di mana jamaah-jamaahnya si ustadz ini harus tahu bahwa guru kamu dulu sesat loh, menyimpang loh, salah loh. Sekarang ini baru mendapatkan kebenaran, mendapatkan ayo, hidayah. Ya, sekarang rame-rame hijrah mengikuti jalan guru kamu. Nah ini lebih membingungkan, lebih menyesatkan, lebih membahayakan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz. Dan salah satu hal yang menarik dari redaksi baiat ini kalau kita cermati ya, entah menit sekian lah pokoknya ya, rela mati, siap mati demi ormas tersebut. Ini bagaimana menurut Ustaz ya? Ada kalimat rela mati demi ormas Ustaz. Ini adalah kata Rasulullah, man qatala li asabatin famata mitatal jahiliyah. Siapa yang berperang untuk asabiyah, dan ini jelas asabiyah, kekelompokan, ya. Bahkan ketika Rasulullah SAW mendengarkan kaum Ansor Muhajirin berfanatis kepada muhajirinnya, Ansornya, Rasulullah SAW marah kan? Ya, Rasulullah SAW merah padam menyikapi itu, bahwa kalian ini kembali kepada jahiliyah. Nah, yang menjadi pertanyaan tadi, mati di atas satu kejahilian, mitatal jahiliyah, ini apa nggak mengerikan? Berarti di sini muncul kesan bahwa yang dia sekarang ini rela mati, bertaubat, dan juga bai'ah ini tidak kepada sesuatu yang lebih baik. Kenapa? Karena dia rela mati di atas kejahilian, yaitu apa? Man qatala li asabatin famata mitatal jahiliyah. Barang siapa yang sekarang ini mati di atas asabiyah, perang asabiyah, maka dia mati apa? Dalam keadaan. Jangankan gitu, hanya karena mati untuk mendapatkan gelar pahlawan aja, kata Rasulullah apa? Salah satun awwalu man tusa'ar bihimun naru yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang pertama kali dijeburkan oleh Allah ke dalam neraka kan? Di antaranya adalah siapa? Man rajulun ustushhid, orang yang mati syahid. Setelah didatangkan kepada Allah, di hadapan Allah, kemudian ditanya, kenapa kamu perang? Dia ternyata, saya berperang karenamu ya Allah. Kadzabta, dusta engkau. Engkau berperang supaya dikatakan jari'un, pemberani. Sublihat. Jadi, nasallallahu al-afiyah atas berbagai macam perubahan. Makanya
para ulama kita itu mengatakan kalau ada orang berubah, lihat kepada yang lebih baik atau kepada yang lebih buruk. Itu aja. Nasallallahu alaihi ya. Masya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.